Shalom teman-teman. Uh, saya meyakini sekali kebenaran ini. Saya baru 15 tahun bertobat, dan selama 15 tahun itu saya meyakini hampir tidak ada hari di dalam kehidupan saya yang saya lewati untuk tidak belajar tentang kebenaran. Meskipun saya orang yang malas belajar. Makanya saya baru 6-7 bulan di SMA 1 di Toraja dulu, saya langsung dikasih lulus secara tidak hormat, dikeluarkan. Karena saya malas belajar. Tetapi meskipun demikian, saya menunjukkan keunggulan sebenarnya di sekolah. Saya bisa belajar, saya bisa menangkap pelajaran, tetapi karena pengaruh lingkungan, sehingga saya lebih memilih untuk tidak belajar. Nah, di masa saya mempelajari kebenaran, saya tahu betul bahwa tujuan kita belajar hidup dalam kebenaran itu cuma satu, yaitu memiliki paradigma Kristus. Yang saya sudah sering ngomong, memiliki keserupaan dengan Kristus. Nah, yang menariknya bagi kita anak muda itu jauh lebih mudah. Semakin cepat kalian mulai berpikir untuk memiliki paradigma kebenaran, semakin cepat Anda akan melihat buah-buah kehidupan itu keluar dari dalam diri Anda. Dan bukan hanya kita yang melihat, orang-orang akan mulai melihat ke depan ini buah-buah kehidupan, buah-buah kebenaran, itulah yang akan dilihat oleh orang ke depan ini. Kenapa? Karena akan begitu banyak hamba Tuhan, akan begitu banyak orang yang mengaku anak-anak Tuhan. Banyak sekali nanti hamba-hamba Tuhan, apalagi ada media seperti ini. Itu banyak sekali, semua orang akan melihat hamba Tuhan. Semua hamba Tuhan itu akan terlihat. Sehingga semakin banyak, seolah-olah sudah banyak sekali nih hamba Tuhan. Tetapi tahukah kita bahwa di situ nanti orang akan tidak lagi melihat kata hamba Tuhan, tetapi buah yang dihasilkan oleh hamba Tuhan itu, buah yang dihasilkan oleh anak-anak itu. Jadi hamba Tuhan itu jangan terlalu pikir bahwa cuma di gereja. Dimanapun pun kalian berada, itu semua Anda butuh buah. Itu makanya saya yakin sekali bahwa kekristenan, perbedaan Kristen dengan agama-agama yang lain adalah paradigma. Kristen mengajarkan kita tentang paradigma Kristus yang tidak pernah dimiliki oleh orang lain. Paradigma Kristus itu powerful, luar biasa, nggak bisa. Kalian bayangkan ya, diajar begini, kalau ditampar pipi kanan, kasih juga pipi kiri. Itu kan bukan pelajaran bilang harafnya itu. Kenapa? Karena Yesus pernah ditampar. Kalau kalian belajar tentang Yesus, Yesus itu pernah ditampar loh. Ditampar pak, tapi dia tidak kasih pipinya yang satu lagi. Padahal diajarkan seperti itu. Ditampar dia, baru dia tidak kasih pipinya yang satu lagi. Malah dia bilang, salah saya apa? Kalau saya berkata benar, kenapa engkau menampar saya? Dia berkata kepada serdadu pengawal imam besar. Nah, karena yang dia maksud kalau ditampar pipi kananmu, kasih pipi kirimu, itu paradigma itu teman-teman. Paradigma, saya kasih tahu kalian. Kalau dia bilang kalau ditampar pipi yang satu, kasih juga yang satu. Artinya apa? Artinya Anda harus bisa melihat bahwa itu hal yang nikmat. Kenapa? Kan cuma hal yang enak yang minta tambah kan? Waktu Anda makan makanan enak, yang Anda suka sekali enak, Anda akan minta tambah kalau masih ada kan? Tambah dong, enak ya. Nah ini lain, Yesus bilang kalau ditampar pipimu satu, tambah lagi yang satu. Loh, kan lucu itu. Makanya saya bilang paradigmanya berbeda. Makanya kemudian kita harus bisa melihat bahwa setiap persoalan di dalam kehidupan kita harus mampu melihatnya dengan kacamata ilahi. Itulah paradigma. Dari situ kemudian kita tahu bahwa ini hal yang baik bagi saya sebenarnya. Makanya kemudian kita tidak heran, tidak sedikit anak-anak Tuhan yang mengalami persoalan, penganiayaan, caci maki dan lain-lain, tetapi mereka tetap berdiri dengan senyum yang indah. Mereka tetap berdiri dengan teguh, kuat di atas. Kenapa? Karena mereka punya paradigma Kristus. Itu jelas itu.
Dari situ kemudian kita tahu Kristus bisa berdiri di atas kayu salib dengan tangan kelentang. Dan kemudian dia mengatakan, Bapa, ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dia bisa melihat dari sisi itu. Nah, waktu kita punya paradigma Kristus secara khusus, maka kita menjadi orang yang paling kuat, saya pikir. Seperti Kristus. Kita akan melewati setiap persoalan kehidupan seperti Kristus. Apalagi kalau cuma bilang putus pacar, aduh. Ya? Apalagi kalau cuma nembak 10 kali ditolaknya 12 kali. Itu tidak ada persoalan. Kenapa? Karena kemudian kita harus bisa melihat dari paradigma yang benar. Paradigma yang sangat-sangat berbeda. Berbeda dengan yang orang lain lihat. Ya. Oke, nah sekarang saya mau kasih lihat begini. Saya mau kembali ke 1 Korintus 8 itu. Ini menarik, saya bingung sebenarnya menjelaskan ini. Kalau terlalu singkat waktu dan saya harus jelaskan sedetil mungkin tentang apa yang saya renungkan dari itu. Makanya kadang saya bingung sendiri dari mana saya mau ngomong dulu ya. Nah, tetapi saya mau ambil kesempatan ini untuk jelaskan ke teman-teman lebih dalam lagi yang saya jelaskan minggu lalu. Yang saya jelaskan di ibadah. Coba 1 Korintus 8 ayat 4 saja sampai 7. Ayat 4 sampai 7, saya baca ayat 4, teman-teman baca 5, ayat 7 kita sama-sama. Oke? Oke, siap? Ya. Ayat 4 ya, 1 Korintus 8 ayat 4. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu, tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Sebab sesungguhnya ada apa yang disebut Allah, baik di surga maupun di bumi. Dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Ayat 6 ya. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja yaitu Yesus Kristus yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. 1, 2, 3 ayat 7. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Ini menarik sekali, karena saya sudah jelaskan bahwa persoalan di jemaat di Korintus waktu Paulus menulis surat ini, ada yang setuju, ada yang boleh makan daging, ada yang tidak boleh. Itu hampir sama dengan beberapa denominasi. Ada yang boleh makan daging, ada yang tidak boleh. Nah, kemudian Paulus sampaikan pernyataan ini. Tentang hal makan daging persembahan berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia. Dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Sebab sesungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di sorga maupun di bumi. Dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Ayat 7, tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Nah, Paulus bilang begini, bagi kita orang Kristen kalau masalah makan daging berhala, tidak ada berhala di dunia ini. Tahu artinya apa? Sebenarnya Paulus sedang bilang begini, jadi tidak ada itu daging berhala. Tidak ada berhala loh sebenarnya, dia bilang. Kenapa? Karena Paulus menjelaskan karena Tuhan itu cuma satu. Allah itu cuma satu. Tidak ada yang lain. Nah, yang disebut berhala itu kan yang dituhankan oleh orang, kira-kira begitu. Jadi Anda tahu di mana berhala itu yang sebenarnya? Kalau menurut ayat ini. Hah?
Di mana berhala itu? Kalau Paulus bilang tidak ada berhala di dunia ini, tetapi dia bilang memang ada sih disebut Tuhan-Tuhan, Allah-Allah, ilah-ilah, tetapi sebenarnya itu tidak ada. Nah kalau begitu di mana? Di otak manusia kan? Berhala itu di otak manusia. Di pikiran manusia itu sendiri. Kira-kira Paulus ngomong begitu itu. Karena makanya dia ngomong ini masalah pengetahuan saja. Karena ada orang yang karena kebiasaan pengetahuan yang lama. Dan itu masih bercokol di dalam otaknya. Makanya mereka masih berpikir ada berhala. Tetapi waktu kita yang hidup di dalam Kristus. Kalau pikiran kita sudah benar. Atau yang lebih tepatnya kalau kita sudah memiliki paradigma yang benar itu. Maka sebenarnya kita tahu tidak ada berhala di dunia ini. Tidak ada, yang ada itu cuman ada Tuhan sama iblis, sama setan. Itu yang disebut. Makanya terlalu banyak bukti bahwa tidak ada berhala. Waktu itu Elia yang di Alkitab itu. Dia bilang silakan panggil kalian punya Tuhan itu. Panggil nih, kalian punya Allah. Ada sekitar 4.400 Nabi Baal. Mereka memanggil seharian dari pagi sampai sore, sudah mau malam. Sudah gores-gores tangan, kasih berdarah, panggil berhala, panggil dewanya, Allahnya tidak ada yang datang. Sampai waktu itu Elia santai-santai tidur, ayo panggil lebih keras, aduh jangan-jangan mereka tidur itu. Lebih keras lagi panggil. Tidak ada yang terjadi, karena memang tidak ada berhala. Tidak ada Tuhan, tidak ada Allah di dunia ini yang bisa disandingkan, yang bisa disebut Allah kecuali Allah yang Esa itu. Sang pencipta itu yang Paulus maksud. Jadi berhala itu di sini nih. Sebenarnya kalau kita memiliki pengetahuan yang Paulus maksud, berhala itu di otak manusia. Paradigmanya itu yang ada di dalam setiap kita. Makanya dia bilang begini, tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena bahasa aslinya sebenarnya langsung karena kebiasaan pada berhala-berhala makan daging itu sebagai persembahan berhala. Ada orang yang masih punya pemikiran waktu dia makan daging, aduh ini daging berhala ini. Saya makan daging berhala ini. Masih ada orang pada zaman itu begitu. Sehingga mereka jadi ragu, jadi takut, selalu merasa tertuduh. Mau pergi saja beli daging di pasar, mau makan daging tapi takut tertuduh. Aduh jangan-jangan dipersembahkan ke berhala. Begitu kalau teman-teman baca semua kisah itu kalian akan menemukan itu. Jadi takut, mau pergi belanja saja takut. Mau beli daging saja takut. Karena mereka selalu berpikir bahwa jangan-jangan itu daging yang dipersembahkan kepada berhala. Makanya dari Korintus ini Paulus bilang begini, gak usah kalau kalian pergi beli belanja ke pasar gak usah tanya apakah ini dipersembahkan ke berhala atau tidak, beli saja. Kecuali ada yang bilang nanti bahwa ini daging kami sudah persembahkan ke berhala. Kecuali ada yang bilang begitu, kalian jangan makan. Paulus bilang begini, kalian jangan makan karena dia yang mengatakan. Seperti itu. Artinya kalau umpamanya orang itu sudah bilang, ini daging persembahan yang sudah kami persembahkan, kalian mau makan gak? Jangan makan. Kenapa? Karena nanti dia pikir bahwa dia makan jika kita punya persembahan kepada dia masih mengikuti agama kita. Itu yang saya maksud sinkritisme itu. Itu yang berbahaya itu. Nah, teman-teman, dari sini saya semakin kokoh dengan pengertian saya yang awal tadi yang saya sebut. Bahwa kekristenan itu adalah paradigma ilahi. Paradigma ilahi. Karena kalau kalian tahu arti kata logos yang di 1 Yohanes 1, pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah logos bahasa aslinya. Logos itu bukan hanya bicara firman, bukan hanya bicara perkataan yang keluar begini. Tapi logos itu pikiran loh. Makanya muncul kata logika. Itu dari kata logos itu. Jadi Yesus itu adalah pikirannya Allah. Saya bilang dia paradigmanya ilahi. Itu yang kemudian kita mau serupakan cara berpikir kita. Kenapa? Karena kalau kita membentuk paradigma kita menjadi paradigma ilahi, otomatis itu akan membuahkan karakter ilahi.
Saya kemudian mulai menunjukkan, tetapi nanti saya bagikan tentang itu secara khusus, karena kalau saya mau bahas sekarang kita akan butuh waktu yang jauh lebih lama, dan lebih baik kita pelajari satu-satu. Yang penting kita mulai mengerti dulu, baru kita melangkah ke berikutnya. Jadi saya mau kasih tahu begini ke teman-teman, kalian masih enak, masih muda, semakin belajar ini tentang membentuk paradigma itu semakin baik. Kenapa? Karena ini sudah survei. 40 ke atas itu orang sudah sulit dibentuk paradigma. Sudah sulit. Dia bisa tahu kebenaran, dia bisa tahu segala seluk-beluk kebenaran. Dia bisa tahu bahwa ini salah, ini baik, ini yang lebih benar, seharusnya saya melakukan. Tetapi kemudian dalam tindakannya sehari-hari, dia tidak bisa melakukan itu. Kenapa? Karena sulitnya mengganti paradigma itu. Ini survei, dan sedikit banyaknya saya percaya. Saya percaya. Makanya kemudian orang-orang yang bertobat di muda-muda kayak begini, yang kemudian lebih belajar dengan paradigma yang lebih benar tentang kebenaran Kristus, pikiran Kristus atau proneonya Kristus itu, mereka tumbuh powerful. Mereka jadi dimanapun mereka berada, anak-anak muda itu akan selalu menjadi panutan di dalam. Dia di tempat kerja, di sekolah, dimanapun dia pasti jadi panutan. Kenapa? Karena paradigmanya berbeda. Dan itu ada jutaan di dunia ini. Jutaan di dunia ini. Jadi mulailah dengan membentuk paradigma. Setiap Anda belajar kebenaran, pastikan saya harus menemukan kebenaran yang sesungguhnya dan menjadikan itu dasar pikiran. Paradigma itu adalah konsep dasar di dalam pikiran kita untuk melihat sesuatu, untuk menilai sesuatu. Saya suka sekali ulang-ulang ini. Satu peristiwa dilihat oleh dua orang dan penilaiannya berbeda. Itu yang namanya paradigma itu. Ya. Saya sudah ceritakan itu, saya suka sekali itu menceritakan itu, karena bagi saya itu contoh yang paling sederhana itu. Nah, satu kali Yesus datang, murid-muridnya datang sama Yesus bilang begini. Mereka ketemu dengan orang yang buta dari lahir. Pernah dengar ya? Orang yang buta dari lahir. Ada yang bisa ceritakan itu, cerita itu? Murid-muridnya datang sama Yesus. Guru, siapa yang berdosa ini? Neneknya, kakeknya, bapaknya, atau dia? Kenapa dia lahir buta? Kenapa? Karena konsep orang lahir buta itu berarti tidak ada bola mata. Tidak ada biji mata. Rata-rata yang lahir buta yang itu yang dimaksud itu, tidak ada biji mata. Makanya kemudian konsep agamawinya keluar sekali. Dia memandang, pasti bapaknya berdosa besar ini, neneknya kakeknya kah? Atau mungkin dia sendiri. Tapi karena kan dia lahir buta, masa dia mau berdosa sendiri? Kira-kira begitu. Makanya murid-murid bingung pada saat itu. Kemungkinan begitu. Nah, Anda tahu apa jawaban Yesus? Apa jawaban Yesus apa? Bukan neneknya, bukan kakeknya, bukan bapaknya, bukan juga dia. Tapi apa yang Yesus bilang? Tetapi kuasa Allah akan dinyatakan di dalam. Padahal saya mau tanya, apakah kakeknya tidak berdosa? Apa bapaknya tidak berdosa? Apa dia tidak berdosa meskipun buta, pasti dia masih pernah melakukan dosa itu. Tetapi Yesus sama sekali memandang dengan cara yang berbeda. Murid-murid memandangnya sebagai pendosa. Yesus memandangnya bahwa kuasa Allah akan dinyatakan dalam orang ini. Itulah yang cara pandang itu yang saya maksudkan. Makanya dibilang cara pandang. Saya suka pakai kata itu sebenarnya daripada paradigma. Cara pandang. Satu kasus dilihat oleh orang yang berbeda dan penilaiannya sangat bertolak belakang. Sama yang saya cerita yang pengajar kami. Padahal sama-sama anak Tuhan, sama-sama belajar Alkitab. Lewat di jalan Nusantara lihat pelacur berdiri, yang lain ketawa-ketawa. Nah itu mereka Pak. Dia menangis. Hal yang sama mereka lihat. Orang ini, kelompok orang ini melihatnya sebagai lelucon. Melihat mereka perempuan pelacur itu sebagai lelucon. Tetapi bagi Pak Makeng, yang pengajar kami itu, dia melihat dengan belas kasihan. Itulah cara pandang. Itu yang saya maksud cara pandang itu. Nah, kalau kita kemudian mulai memiliki paradigma Kristus, cara pandang kita berbeda. Berbeda sekali. Kita akan melihat seperti Kristus. Saya berpikir begini.
Mungkin kenapa Tuhan mengajarkan saya secara pribadi. Karena ini memang doa saya semenjak mulai dari saya bertobat. Saya punya doa begini, semenjak dari bertobat ya, saya suka sekali Tuhan, biar saya melihat seperti Engkau melihat, saya merasakan seperti Engkau merasakan. Padahal sebenarnya waktu kita sudah memiliki paradigmanya Kristus, kita akan merasa seperti Dia dan melihat seperti Dia. Menilai seperti Dia. Makanya di Filipi dia bilang, hendaklah pikiran dan perasaan Kristus terdapat juga di dalam kami. Itu paradigma itu. Selama ini saya selalu berpikir bahwa untuk membentuk karakter ilahi dalam hidup saya harus membiasakan dengan kebiasaan. Saya pikir saya keliru di titik itu, meskipun mungkin tidak salah. Tetapi yang lebih tepat adalah mulailah dengan membangun paradigmanya Kristus di dalam diri kita. Maka paradigma itu yang akan membuahkan karakter Kristus. Karena kehidupan setiap kita ini, tindakan-tindakan Anda, bagaimana Anda hidup sekarang ini, itu ditentukan oleh paradigma yang ada di dalam kepala Anda. Itu pasti itu. Itu pasti. Itu ditentukan oleh konsep atau konsep dasar atau cara pandang kita. Oke? Jadi sudah ada bel. Jadi teman-teman mulai bangun. Saya mulai lebih excited sekarang, lebih semangat untuk berbagi tentang hal itu. Nah, mulai belajar, mulai berdoa untuk minta Tuhan, saya mau berpikir seperti Tuhan, melihat seperti Tuhan. Kalau Pak Jonathan Patiasina bilang begini, pernahkah kalian mencoba memikirkan pikiran Anda? Nah itu dalam itu. Pernah nggak coba memikirkan pikiran sendiri? Artinya pikiran saya ini bagaimana ya? Pikiran saya sebenarnya sistemnya, pikirannya bagaimana ini? Pikirkan itu. Tetapi saya mau lebih cepat bahwa mulailah mencari kebenaran sejati dan jadikan itu sebagai paradigma. Carilah paradigma Kristus dan mulai bentuk di dalam kehidupan Anda. Dan saya mau kasih tahu paradigma Kristus ini. Kasih. Paradigma Kristus, dasar dari paradigmanya Kristus, itu adalah kasih agape. Amin. Saya kira itu teman-teman, saya berharap teman-teman betul, apalagi kalian ini masih muda, sangat lebih mudah untuk membentuk paradigma itu daripada, makanya kalau kalian mulai sekolah, Andre yang apalagi keluar, mulai cari komunitas di mana paradigma yang baik itu bisa terbangun. Ada komunitas itu. Oke? Itu saja, kita berdoa. Kami bersyukur buat waktu ini ya Bapa Surgawi, karena anugerah-Mu lah kami boleh ada sebagaimana adanya. Tuhan, tolong kami untuk kami bisa melihat seperti Engkau melihat, merasakan seperti Engkau merasakan, berpikir seperti Engkau ya Tuhan. Kami tahu itu adalah pembentukan yang tidak mudah, tetapi kami mau memulainya sekarang. Tolong kami, dan kami tahu hanya anugerah-Mu yang akan memampukan kami, dan bahkan kami tahu tujuan anugerah-Mu adalah membentuk pikiran kami menjadi pikiran-Mu Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati anak-anak muda-Mu yang ada di sini. Biarlah mereka melakukan tanggung jawab apapun yang Kau percayakan kepada mereka dengan kesungguhan hati, sehingga pada waktunya nanti Engkau akan menunjukkan bahwa upah mereka besar daripada Engkau. Terpuji nama-Mu, dimuliakan Engkau sampai selama-lamanya dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin.